Dan ketika lu gak sengaja lebih dari 4-5 tab di Chrome gitu, udah kerasa lelet. Gue gak terlalu nyaranin kalau kalian. Halo, gue Catur. Kali ini di konten ngobrol desain. Aku sering mendapat pertanyaan kayak gini di forum, di grup Facebook, di grup WhatsApp. Spek laptop untuk desainer grafis itu seperti apa? Di ngobrol kali ini kita bahas tentang spek laptop. Spek yang gue sebutkan ini cocok buat kalian yang ilustrator, yang suka gambar, atau yang desainer yang kebiasaan nge-layout seperti saya. Karena ilustrator sama desainer kurang lebih aplikasinya sama. Kalau Illustrator itu ada CSP, ada Photoshop, ada Ibis Paint. Desainer gak beda jauh. Corel Draw juga pakai Photoshop. Semuanya aplikasinya sama, basically untuk keperluan grafis. Spek laptop yang digunakan seorang desainer sebenarnya gampangannya itu satu tingkat lebih tinggi yang biasa digunakan oleh kantoran pada umumnya. Jika orang kantoran pada umumnya itu yang sekedar buka Word, PDF, dan Microsoft Excel, itu cukup Core i3 dengan RAM 4GB. Sedangkan untuk desainer sebenarnya cuma beda kasta sedikit gitu loh. Kita bahas ya apa aja yang kita perlukan sebagai desainer jika memilih laptop ataupun merakit PC, apa saja yang kita perlu perhatikan gitu. Yang pertama adalah jenis prosesornya. Prosesor yang dibutuhkan oleh desainer grafis minimal adalah Core i3. Sama kan kayak kantoran sebenarnya. Prosesor Core i3 itu sebenarnya spek yang paling minim sebenarnya. Kalau bisa sih, kalau ada budget lo bisa upgrade ke Core i5. Jika kalian beli laptop baru, gunakan generasi yang baru saat ini. Kalau sekarang di tahun 2023, laptop-laptop yang ada di pasaran itu sudah generasi 10 atau generasi 11. Meskipun di tahun ini Intel sudah mengeluarkan generasi ke-12. Kalau kalian tim AMD, tim merah, minimal AMD Ryzen 3. Kenapa Ryzen 3? Ryzen 3 ini selain punya prosesor yang core-nya bagus serupa dengan Core i3, menurut saya Ryzen 3 ini lebih bagus daripada Core i3 Intel punya gitu. Karena grafisnya AMD, grafis bawaannya dari prosesornya itu lebih mumpuni menurut saya untuk Ryzen ya. Jadi akhir-akhir ini gue itu kalau diajak teman saya beli laptop atau nemenin beli laptop, biasanya dipakai buat desain, biasanya gue saranin ke Ryzen 3 atau Ryzen 5. Itu spek yang cukup untuk desainer. Untuk jenis prosesornya ya ini ya. Yang kedua itu kapasitas RAM-nya. Kapasitas RAM yang dibutuhkan seorang desainer setidaknya adalah 8GB. Kalau lo budgetnya paling mentok adalah 4GB. 4GB itu lebih ke mepet jurang kayaknya untuk 4GB. Soalnya kayak gini loh. Jika kalian user Illustrator gitu loh, user CSP, lo cuman bisa buka pada saat bersamaan yaitu CSP. Sumpamanya Google Chrome itu kurang lebih 3 tab sama Discord gitu aja. Dan ketika lu gak sengaja lebih dari 4-5 tab di Chrome gitu, udah kerasa lelet. Gue gak terlalu nyaranin kalau kalian cuman mampu beli laptop di RAM 4GB gitu. Sebisa mungkin lo beli di RAM 8 gitu untuk spek minimal ini desainer. Syukur-syukur lo bisa beli di 16GB. Untuk seri DDR-nya saat ini kan udah yang laptop baru ini udah DDR5. Sedangkan laptop-laptop entry yang sekitar harga 6 juta 7 jutaan biasanya itu untuk saat ini masih DDR4. Itu gak masalah untuk teknologi DDR-nya. Tidak pengaruh signifikan menurut saya untuk DDR-nya. Yang ketiga adalah storage-nya atau hard disk-nya, penyimpanannya. Untuk laptop-laptop baru saat ini keluaran tahun 2023 umumnya sudah SSD. Tapi tetap aja sih di luar sana di marketplace atau kamu pergi ke toko laptop masih ada yang pakai hard disk piringan. Biasanya istilahnya mereka itu pakai HDD gitu. HDD itu punya harga yang lebih murah dan dapat kapasitas yang lebih besar. Sedangkan yang gue saranin itu menggunakan SSD. Kenapa harus SSD? Karena kecepatan datanya jauh lebih cepat SSD. Kurang lebih 5 kali lebih cepat daripada hard disk kecepatan SSD. Kalau secara angka itu hard disk yang paling bagus itu sekitaran speednya itu up to 100 MB per detik gitu. Sedangkan untuk SSD saat
saat ini yang versi SATA itu sudah mencapai 500 MB per detik. Bahkan yang seri-seri SSD baru yang NVMe udah nyampe 3000. Yang NVMe seri 4 itu udah 3000. Yang sedangkan untuk kapasitasnya seorang desainer sebenarnya cukup. Kalau kita ngomongin budgetnya mepet ya, 256 itu udah sangat cukup untuk desainer gitu. Soalnya apa ya, kepulauan file desain itu tidak sebesar file-file kalau kita ngedit video bikin konten kayak gini tuh filenya besar-besar ya kan. Bisa kalian gunakan tanpa perlu upgrade untuk 5 tahun ke depan. Jika kalian berniat beli laptop baru, saya sarankan untuk RAM-nya pastikan kalian ngecek di internet, di website resminya, dan tanya langsung ke pembelinya bahwa sebisa mungkin laptop Anda itu bisa di-upgrade RAM-nya, karena ini yang menentukan umur laptop Anda bisa jauh lebih lama atau tidak. Karena contohnya kayak gini, jika saat ini kalian mampunya beli di laptop harga 6 juta, 7 juta itu biasanya RAM-nya cuma 4 GB kan. Itu sebabnya carilah laptop yang RAM-nya bisa ditambah ataupun yang bisa di-upgrade. Sekarang untuk layar laptop. Layar laptop wajib menggunakan layar IPS. Untuk keperluan desain, layar IPS sudah cukup untuk desain. Sebisa mungkin pilihlah layar laptop yang berlayar IPS karena jangkauan warnanya secara umum lebih luas, view angle-nya lebih luas. Dengan jangkauan warna lebih luas, kalian bisa lebih peka memilih warna. Dan view angle yang lebih luas, kita gak perlu repot nundukin layar setiap pindah posisi duduk. Layar IPS adalah layar yang paling umum digunakan laptop saat ini. Tujuannya dengan menggunakan layar IPS laptop agar ketika kita lihat karya kita di berbagai media, mau di smartphone, mau di monitor, mau di TV, perbedaannya tidak terlalu jauh, masih serupa. Itu saja ngobrol desain kali ini. Thanks sudah nonton. Jangan lupa subscribe. See you di next video.